Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo seluruh pemirsa setia Education Talk Bosowa School Makassar dimanapun kalian berada. Senang sekali rasanya saya Anggi Aziza Mas dapat kembali hadir untuk memandu episode berikutnya dari Education Talk Bosowa School Makassar. Gak terasa ya, alhamdulillah kita sudah memasuki tahun ajaran baru untuk seluruh siswa-siswi SMP dan SMA. Memasuki tahun ajaran baru pasti ada nih pelajaran-pelajaran baru yang akan didapatkan, yang akan dipelajari nantinya. Ada kurikulum baru yang diterapkan atau ada apa aja sih yang telah diterapkan di setiap sekolah. Nah, kali ini tentunya kita akan bahas apa yang ada di Bosowa School Makassar yang ternyata sudah beberapa tahun nih diterapkan, dan saya yakin parents di luar sana ada yang mungkin baru mendengar terkait dengan konsep ini. Saya pun sepertinya yang sudah lama keluar dari SMA baru mendengar kalau ternyata di tahun ini atau di kurikulum ini tuh ada yang berbeda dengan pembelajaran kita dahulu. Nah, mungkin saya yakin orang tua di luar sana mau tahu tentang gimana sih sebenarnya BSM menerapkan hal ini, dan juga teman-teman ya adik-adik yang mungkin mau melanjutkan dari SD ke SMP ataupun SMP ke SMA itu mau tahu bagaimana sebenarnya sistem pembelajaran ini itu di Bosowa School Makassar. Bersama saya sudah hadir Miss Sulis. Nah, yang gabung bersama saya akan menerangkan tentang hal ini. Nah, Miss tolong dulu dong disapa pemirsa. Hai. Ya. Miss Sulis ini adalah guru kimia ya, Miss. Betul. Mata pelajaran kimia, berarti IPA kimia ya, Miss. Betul. Nah Miss, ini yang menarik ya, Miss. Soalnya kan ternyata di kurikulum sebenarnya sudah diterapkan beberapa tahun ya, Miss. Cuman mungkin masih ada orang-orang yang masih awam, belum tahu tentang ternyata ada hal baru yang diterapkan. Nah, salah satunya di BSM yang ternyata sudah dijalankan sekitar 2-3 tahun ya, Miss. Iya. Ya. Dan ternyata ini terkait dengan pembelajaran IPA yang di dalamnya ada kimia, fisika, dan biologi. Nah, jadi kalau dari Miss, sebenarnya dijelaskan dulu Miss, backgroundnya Miss ini apa sebenarnya? Kenapa bisa jadi guru kimia itu, Miss? Oke. Ya, terima kasih Miss. Salam kenal semuanya. Saya Sulistiani, biasa dipanggil Mem Sulis, guru mata pelajaran kimia dan juga literasi di Bosowa School Makassar. Untuk background pendidikan, magister ilmu kimia. Oh, jadi S1 S2-nya ya Miss kimia, dan betul. Akhirnya jadi guru kimia. Ya. Miss kimia di BSM itu seperti apa sih, Miss? Apa bedanya dengan sekolah-sekolah yang lain? Oke, baik. Terima kasih. Jadi kalau kimia di BSM, kami menerapkan pendekatan proyek based learning. Jadi kami mengajak siswa untuk melakukan proyek sederhana yang nantinya siswa dapat memahami lebih dalam lagi materi yang diberikan oleh kami. Nah, salah satu contoh proyek sederhana yang kami pernah buat di Bosowa School Makassar ini adalah proyek sabun. Jadi kami mengajak siswa nih untuk membuat sabun gitu. Jadi langsung ke aplikasinya, gitu. Selain itu kami juga menggunakan metode visualisasi itu. Salah satu contohnya adalah kami menggunakan model 3D untuk mengetahui ikatan apa yang terjadi dan juga struktur molekul pada suatu senyawa. Kayak gitu. Jadi project based learning ya, Miss. Jadi memang bukan lagi misalnya zaman dulu kita taunya cuma belajar dari textbook, menghafal kimia, banyak hafalan kan, Miss. Konvensional seperti itu. Tapi ternyata sekarang itu sudah fokusnya di project based learning. Jadi memang diminta siswa-siswinya langsung membuat project sederhana. Jadi langsung nangkap ya, Miss, kalau gitu ceritanya. Betul. Dan bersiswa langsung bisa tahu penerapannya ternyata di sini. Oke. Baiklah Miss, berikutnya kalau misalnya literasi sains itu tadi Miss bilang kalau ternyata Miss juga pengajar literasi sains ya, Miss. Betul. Di BSM. Nah, bagaimana itu Miss literasi sains yang ada di BSM? Iya. Jadi anak-anak belajar literasi mulai dari kelas 10 literasi sains khususnya yang saya ampuh ya. Jadi kelas 10 anak-anak menyusun proposal mulai dari bab 1 hingga bab 3. Jadi ini bertahap nih, Miss. Dari kelas 10 bab 1 sampai bab 3, kelas 11-nya mereka melakukan penelitian sederhana. Nah, nanti di kelas 12 mereka sudah mempresentasikan hasil dari penelitian sederhana tersebut. Jadi anak-anak sudah ada basic nih untuk langsung pengembangan dirinya dan juga nanti ke depannya mau milih jurusan apa kalau misalnya selesai SMA nanti.
gitu. Iya. Jadi mungkin parents atau teman-teman di luar sana yang belum tahu, literasi ada banyak ya, Miss. Ya, ada banyak betul. bagiannya, bukan hanya literasi baca tulis, Betul. tapi ada juga literasi sains yang ya. ternyata sangat penting, apalagi kalau misalnya kita mau mempersiapkan siswa-siswi untuk kuliah jadi Iya, mahasiswa gitu lebih- ya, Miss. Betul, lebih ke karya tulis ilmiah. Karya tulis Miss. ilmiah jatuhnya Iya, jadi karya tulis ilmiah ya, Miss. Betul. Bahkan siswa yang sudah lulus pun kami masih menghubunginya dan masih kontekan dengan saya untuk melakukan menulis manuskrip. Jadi nanti penelitiannya itu akan ditulis manuskrip dan akan dipublikasikan sebagai jurnal. Oh, Gitu. jadi karena dari BSM sudah ada, Basicnya. mereka sudah punya basic nih Iya, di betul. mata pelajaran literasi sains. Nah, belajar dari BSM di SMA-nya, lulus kuliah ambil jurusan IPA, disuruh buat KTI, buat jurnal. Iya. Nah, langsung masih kembali ya, Miss, diminta Betul. mentoring. Minta mentoring dari guru Iya, Miss jadi yang ada di BSM. Betul. Jadi kita tidak pernah putus dengan alumni gitu. Betul. Iya. Jadi ceritanya lulusan-lulusan yang dari BSM ini keluar dari BSM, mereka sudah tahu nih jurnal itu apa ya, Miss. Ya, Basic betul. sebagai seorang mahasiswa ya, Betul Miss, sekali, gitu. ya. Basicnya, dan ternyata mereka juga datang minta tolong lagi, mentoring lagi, dan langsung ya, Miss, mereka bisa juga mempublikasikan Iya. karya ilmiah saat mereka jadi mahasiswa. Betul. Jadi sementara dia menyusun untuk penelitian yang kemarin sudah dilakukan pada saat kelas 12, disusun manuskripnya, kemudian nanti akan diterbitkan di jurnal. Gitu. Oke, baiklah. Jadi berkelanjutan ya, Miss. Betul, Dasarnya sudah berkesinambungan. dapat, berkelanjutan nanti. Oh iya, Miss. Terkait pembelajaran kimia juga dan IPA nih secara umumnya di BSM itu gimana, Miss? Apakah emang IPA kimia itu sekarang dipisah? Kalau di BSM cara belajarnya gimana, Miss? IPA kimia itu? Oke. Jadi kalau khusus kelas 10 nih ya, itu baru dikatakan IPA. IPA di dalamnya ada bukunya IPA khusus nih, sains. Di dalamnya ada mencakup materi fisika, kimia, biologi. Nah, nanti di kelas 11 ini kan ada penjurusan nih. Misalnya mau pilih kedokteran. Jadi anak-anak boleh memilih minimal 2 pelajaran IPA, yaitu sains biologi atau kimia, ataukah kimia dan fisika. Jadi mereka memilih gitu. Oh, jadi digeneralkan pada saat mereka kelas 10 sekelas 1 SMA, nanti penjurusannya, Miss, jatuhnya seperti itu. Iya. Jadi mereka di kelas 11-nya boleh memilih sesuai Iya. dengan jurusannya mereka. Jadi dari awal mereka sudah dibimbing untuk mengetahui tujuannya mereka mau kemana gitu ya. Di kemana nanti. Oh iya. Jadi pada akhirnya sudah dari kelas 10 sudah terarah ya, Miss, Betul mereka mau sekali. kemana, dan pada akhirnya tidak seperti dulu lagi yang mungkin kelas 12 baru pusing mau memilih jurusan apa. Sekarang dari kelas 10 sudah tahu, oh jadi ceritanya di kelas 10 mereka mencoba semua ya, Miss, kimia, biologi, fisika itu. Nah, cocoknya sukanya yang mana nih, belajar yang mana, mau mendalami nanti di kuliah yang mana, dan nanti di kelas 11 boleh milih ya, Miss. Betul. Jadi siswa-siswanya jadi lebih aktif ya, Miss, kalau seperti itu. Bagaimana, Miss? Boleh dong, Miss, tolong sedikit diceritakan pengalaman-pengalamannya mengajarkan siswa dengan metode pembelajaran seperti ini. Adakah, Miss, yang paling berkesan? Ya, paling berkesan sebenarnya kemarin pada saat kami melakukan beberapa proyek sederhana, salah satunya adalah sabun. Nih, jadi anak-anak belajar materi, misalnya materi asam basa nih, aplikasi apa yang bisa dibuat dari sini? Oh, kita buat sabun yuk. Gimana? Apa materi yang didapat dari sini? Pengaplikasiannya seperti apa? Ya udah, kami membuat sabun. Bahkan kemarin pun juga kami mensintesis senyawa antibiotik. Jadi dari materi kelas 12 kami mengambil semua apa kesimpulannya, kira-kira aplikasi apa ini yang bisa kita buat di kimia ini. Jadilah obat untuk sintesis sintesis senyawa kompleks yang nantinya berpotensi sebagai antibiotik. Dan alhamdulillahnya anak-anak juga antusias mengikuti alur dari penelitian ini gitu. Oh, karena anak-anaknya sudah begini ya, Miss, siswa-siswinya sudah memilih jurusan itu mata pelajaran itu. Jadi mereka juga yang lebih semangat untuk betul. ikut project based learningnya karena sudah sesuai dengan minatnya masing-masing. Ya, Miss. Berikutnya, Miss, Miss sendiri melihat manfaat jangka pendek dan jangka panjang dari adanya program itu di BSM seperti apa, Miss? Ya, kalau untuk jangka pendeknya anak-anak bisa berpikir kritis ya. Bagaimana memecahkan suatu masalah. Jadi kalau misalnya ada proyek, dihadapkan untuk bagaimana problem solvingnya. Nah, kalau untuk proyek jangka panjangnya nanti, anak-anak sudah ada nih pengembangan dirinya.
nanti mau kemana gitu. Jadi kalau selain itu setelah dari kelas 12 lulus kelas 12 mereka sudah paham nih bagaimana menulis skripsi misalnya ya, gitu. Jadi sudah diajarkan memang basicnya dari SMA di Bosowa School Makassar gitu. Jadi memang terequip dengan baik ya Miss, siswa-siswa yang ada di BSM dengan banyak. Terus sudah distruktur dari awal ya Miss. Jadi kalau kita pikir mau melihat semuanya secara struktur itu semuanya berkesinambungan ya Miss, dari kelas 10, 11, 12 bahkan lulusnya sampai kuliah gitu ya Miss. Terus Miss, bagaimana dengan kelas literasi sainsnya itu setelah mereka membuat project itu kan, membuat karya tulis itu kan dari kelas 10 bertahap ya Miss. Betul. Ending produknya itu apa Miss? Jadi ending produknya itu ada produk yang dihasilkan. Jadi kemarin itu seperti yang tadi saya katakan bahwasannya kami membuat project berdasarkan isu-isu yang sekarang ini. Jadi kita membuat ide itu menghasilkan ide itu awalnya kita diskusi awal penentuan topik. Nah, hostnya itu sekarang ini misalnya. Kemudian yang kedua kita melakukan brainstorming. Ide-ide apa nih yang muncul kira-kira dari permasalahan ini. Jadi kita mau cari masalah dulu nih. Mau cari masalah, kemudian kira-kira ide apa yang muncul dari permasalahan ini. Setelah ini kami buat penelitian, jadilah solusinya nanti kayak seperti gitu. Basic memang ingin membuat skripsi ya Miss. Betul awalnya sekali. Kan kita berawal dari masalah dulu. Masalahnya apa, terus nanti ide yang muncul gimana nih penyelesaiannya, dan ternyata itu sudah diajarkan dari awal di BSM. Betul sekali Miss. Jadi siswa-siswinya nggak ada yang kaget ya Miss masuk kuliah, karena memang Miss di perkuliahan kadang masih ada mahasiswa yang kaget dengan struktur yang seperti itu karena tidak diajarkan dari SMP SMA-nya masih konvensional, masih hanya menghafal untuk ujian, tidak project seperti ini. Sedangkan di kuliahan kan seperti itu ya Miss, harus buat karya tulis. Jadi siswa-siswi BSM sudah tahu dan cara berpikirnya sudah seperti mau buat skripsi ya Miss. Tapi memang proyek yang kami sarankan yang masih sederhana kan. Jadi kami mengajarkan di sini bagaimana pemecahan masalahnya anak-anak gitu. Jadi dimintanya siswa-siswinya dulu untuk tahu cara-caranya ya Miss. Betul, nanti insya Allah akan berkembang sendiri kalau mereka juga sudah dapat materi-materi lain saat kuliah gitu ya. Rata-rata Miss, kalau begini Miss, rata-rata yang mengambil kimia atau mata pelajaran kimia di BSM itu mereka kedepannya mau jadi apa Miss? Maksudnya akan memilih jurusan apa pada saat kuliah? Ya, jadi beberapa anak-anak yang memilih kimia itu pada ingin jadi dokter gitu. Ada yang mau jadi saintis, biologi misalnya, ada yang mau ambil jurusan kimia. Tapi kebanyakan sih banyak yang mau milih kedokteran. Jadi karena sudah tahu mau ke kedokteran, mau jadi dokter, ataupun jurusan-jurusan IPA yang ada di perguruan tinggi, itu langsung memang milih ya Miss untuk ambil kimia, basicnya kimia sama biologi atau pairing kimia sama fisika gitu ya Miss. Jadi apakah siswa-siswi di BSM itu Miss dari 3 pelajaran IPA ini itu memang hanya boleh memilih maksimal 2 saja atau boleh 3 gitu Miss? Boleh 3. Namun kalau untuk penjurusannya minimal 2. Kalau misalnya mau kedokteran bisa pilih 2 gitu. Tapi kalau misalnya di luar dari kedokteran, misalnya sosial bisa pilih geografi, sosiologi ataupun ekonomi. Di BSM ini juga berlaku untuk mata pelajaran IPS ya Miss jatuhnya. Betul. Jadi bukan hanya sains saja. Jadi IPA seperti itu, IPS juga seperti itu ya Miss. Dan contoh-contohnya kalau dalam IPA tadi ada juga mata pelajaran literasi sains. Ya Miss, karena saya ingat sekali waktu kuliah baru mendengar ada istilah yang namanya 5 literasi, 6 literasi ya Miss. Dan itu yang saya taunya cuma literasi baca tulis. Ternyata literasi sains sudah dipelajari dari dulu, tapi kita tidak pernah diberitahu sama guru ini loh konsepnya literasi sains. Padahal ternyata sudah dilakukan dari dulu, tapi tidak diberitahu. Nah, di Bosowa School dijadikan mata pelajaran sendiri. Dan memang memfokuskan agar siswa-siswinya fokus bisa menghasilkan karya tulis ya Miss. Betul. Jadi ada produk nih. Ada produk akhirnya, bukan hanya belajar teori ya Miss. Betul sekali. Miss, mungkin yang terakhir, apa yang ingin disampaikan kepada yang pertama dulu Miss, untuk siswa-siswi yang sekarang belajar di BSM, dan yang kedua untuk siswa-siswi yang mungkin mau melanjutkan di BSM. Oke. Jadi untuk yang di BSM sekarang ini terus belajar, optimis, semangat, karena yang menentukan masa depan Anda diri sendiri gitu, dan teruslah berkontribusi untuk bangsa dan negara.
Terus kalau untuk yang mau daftar BSM nih, ayo kita ketemu di Bosowa School Makassar dan kita membuat produk yang lebih keren lagi. Kita berinovasi lagi ke depannya. Terima kasih banyak Miss atas kesempatannya sudah menerangkan bersama di sini terkait dengan pembelajaran kimia yang ada di Bosowa School Makassar. Semoga menjawab keresahan dan tanya-tanya dari seluruh parents dan juga teman-teman adik-adik di luar sana yang mau tahu gimana sih sebenarnya kimia di Bosowa School Makassar itu, IPA di Bosowa School Makassar itu gimana, sudah terjawab di sini. Nah, terima kasih banyak teman-teman yang sudah menonton. Mungkin berikutnya kalau ada topik lain lagi yang ingin dibahas atau yang ingin diketahui dari BSM itu boleh dong tolong sarannya. Sekarang masih baru masuk ya Miss, ajaran baru. Iya. Ya, dan berarti yang kelas 12-nya tengah persiapan untuk ujian nanti ya Miss. Iya, betul sekali. Oke, jadi semoga siswa-siswa BSM juga sekarang semangat ya, apalagi yang tingkat akhir ya Miss, yang kelas 12. Nah ya, terima kasih banyak semuanya sudah menonton. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.